الله دائم ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pada malam hari ini kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang tidak kita ragukan lagi. Di tempat ini Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan daripada rahmatnya, daripada taufiknya, daripada hidayahnya, riayahnya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap tidaklah kita keluar daripada majlis yang begitu mulia ini melainkan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada umur kita dipanjangkan dalam taat kepada Allah. Setiap daripada penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan lagi pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana alhamdulillah di minggu yang lalu kita sudah selesai mengkaji daripada sifat al-ma'ani, yang mana sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang menetapkan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada lawazimnya ataupun sesuatu hal yang terkait ataupun bernisbat kepada sifat ma'ani seperti sifat al-ma'nawiyah. Tentunya sifat al-ma'nawiyah itu bukan sifat yang baru, tapi adanya sifat al-ma'nawiyah itu dikarenakan adanya sifat ma'ani. Tidak mungkin sifat ma'nawiyah itu ada kalau sifat ma'ani itu tidak ada. Maka sifat ma'nawiyah itu bukan sifat yang baru dalam artian berbeda dengan sifat ma'ani, tidak. Sifat ma'nawiyah itu sama saja seperti sifat ma'ani. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilm, maka di dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala itu kaunuhu aliman, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Yang mana insyaallah nanti di dalam pembahasan malam hari ini kita akan mengkaji semua tentang keseluruhan daripada sifat 20 ini, karena di dalam kitab ini di situ yang tercatat adalah setelah kita mengkaji daripada sifat 20, maka dibagi lagi sama beliau bahwasannya sifat 20 ini terbagi menjadi 4 yang sudah sering kita ketahui daripada sifat-sifat ini. Maka alhamdulillah kita sudah selesai membahas daripada sifat-sifat al-ma'ani. Daripada Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat iradah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilm, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat hayah as-sama wal basar, dan Allah juga mempunyai sifat kalam, dan ini semua alhamdulillah di minggu yang lalu sudah kita bahas. Kemudian di sini al-musannif beliau mengatakan wa idza wajabat lahu ta'ala, maka apabila diwajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala qudratun, mampu, iradatun, kehendak, ilm, yakni ilmu, wahaya, kehidupan, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berbicara, maka ketika sifat-sifat ini menempel kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, fakana minat tabi'i, maka secara pasti ayyajiba lahu ta'ala hadhihi sifatit taliyah, maka secara pasti wajib juga bagi Allah untuk mempunyai sifat-sifat yang akan datang. Apa itu? Yaitu sifat ma'nawiyah. Ketika Allah mempunyai sifat qudrah, maka secara pasti Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qadiran, kaunuhu qadiran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat iradah, maka secara pasti kita katakan kaunuhu
muridan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilm, maka secara pasti kita katakan kaunuhu aliman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat haya, maka finat tabi'i, secara pasti kita katakan Allah Subhanahu wa taala kaunuhu hayyan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sama, mendengar, maka secara pasti kita katakan kaunuhu sami'an, Allah Maha mendengar. Jika katakan Allah mempunyai sifat basar, melihat, maka secara pasti kita katakan Allah Subhanahu wa taala kaunuhu basiran. Ketika kita katakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam, maka secara pasti juga kita katakan Allah Subhanahu wa taala kaunuhu mutakallimah. Maka ini adalah 20 sifat. Kenapa di sini kok enggak dijelasin sifat ma'nawiyah? Enggak perlu dijelaskan lagi karena sifat ma'nawiyah itu adalah dasarnya atau nisbat daripada sifat ma'ani. Bukan sesuatu hal yang berbeda. Jadi tidak perlu kita jelaskan. Apa itu aliman, apa itu hayyan, apa itu muridan, apa itu qadiran, apa itu sami'an, apa itu basiran, apa itu mutakalliman. Itu semua sama seperti Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat iradah. Bukan sesuatu hal yang berbeda atau sesuatu hal yang terpisah daripada sifat ma'ani. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang dirangka oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di sini kita semua meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai daripada sifat 20. Maka sebelum kita mengkaji daripada sifat 20 bagian-bagiannya daripada an-nafsiyah, salbiyah, ma'ani ataupun ma'nawiyah yang ada di kitab ini, maka di sini kita semuanya harus mengetahui, juga harus meyakini di dalam sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Al-Kubra Al-Yakiniyat. Beliau mengatakan bahwasannya yajib an ta'lam fi kalimah jami'ah mujmilah anna Allah azza wa jalla muttasifun bi kulli sifatil kamal. Ika ini semuanya harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala muttasifun, Allah Subhanahu wa taala disifati bi kulli sifatil kamal, dengan semua sifat-sifat yang sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan kita juga harus mengetahui dan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan-kekurangan yang tidak layak untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna uluhiyatahu tastalzim ittisafuhu bil kamalil mutlaq. Karena ketuhanan Allah itu mengharuskan Allah Subhanahu wa taala harus disifati dengan sifat sempurna yang mutlak. Sempurna yang mutlak, yang tiada kekurangannya sama sekali, yang tiada bandingnya sama sekali, yang tiada menyerupainya sama sekali, dan tidak ada satu orang pun, satu makhluk Allah, baik dia nabi, baik dia malaikat, baik sesuatu hal yang indah, bisa menyamai atau menyerupai daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Pertama kali, baluzuman bayinan bil ma'nal akhas. Maka oleh karena itu, dikarenakan kita wajib mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala harus disifati dengan sifat yang sempurna, harus disifati dengan sifat yang mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang kurang. Maka oleh karena itu ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi daripada sifat 20 ini dengan 4 bagian. Dari 20 sifat dibagi menjadi 4 bagian. Kalau di kitab disebutkan apa? Wahadihi isyruna sifatan tanqasimu ila arba'ati aqsam. Dan ini 20 sifat
tanqasim, terbagi ila arba'ati aqsamin, menjadi 4 bagian. Yang pertama apa? Yang pertama disebut dengan as-sifah an-nafsiyah. Yang pertama disebut dengan sifat an-nafsiyah. Apa itu sifat an-nafsiyah? Al-muradu biha sifatun subutiyatun yadullul wasfu biha ala zat duna ma'nan zaidin alaiha. Sifat nafsiyah, sebelum kita kaji kitab ini, anak ambil kitab lain dulu. Sifat an-nafsiyah adalah sifat yang mana di dalam sifat tersebut menetapkan, yang mana dengan ketetapan tersebut yadullul wasfu biha ala zat, yang mana sifat tersebut menunjukkan atas adanya zat. Dengan sifat tersebut menunjukkan atas adanya duna ma'nan zaidin alaiha, yang mana sifat tersebut tidak memberikan makna tambahan atas zat itu. Apa itu sifat itu? Yaitu al-wujud. Ketika kita katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wujud, maka di situ sifat wujud itu mengartikan atau memberikan makna bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Makanya di situ disebutkan nisbatun lin nafsi ay azat. Sifat nafsiyah, yaitu nafsi, termasuk nafsiyah itu adalah nisbah dari nafas. Nafsun itu sama dengan kata azat. Jadi dalam istilah akidah itu ada namanya nafsun, ada namanya ainun, ada namanya zat. Itu kategori yang sama. Ain, kalau dibilang ain berarti itu zat. Nafas juga itu zat. Itu kategori yang sama. Di dalam kitab kita dikatakan wasifat an-nafsiyah hiyallati la tu'galu zatu biduniha. Apa itu sifat an-nafsiyah? Sifat an-nafsiyah yaitu allati la tu'gal, yang tidak logis, yang tidak masuk akal, yang tidak diterima kalau sekiranya zat tersebut biduniha, tanpa sifat itu. Kita tentunya tidak meyakini bahwasannya adanya zat kalau dia tidak wujud. Maka ketika kita mengatakan bahwasannya ada satu zat, maka di situ dia juga harus wujud. La tu'galu zat biduniha. Wahya wahidatun, dan sifat nafsiyah ini satu. Apa itu al-wujud? Tentunya di sini sudah kita pelajari semuanya tentang wujud. Kalau dalam istilah akidah itu ada juga namanya al-wujudul kamil sama al-wujudun naqis. Adanya zat itu dengan keberadaan yang sempurna, adanya zat itu juga dengan keberadaan yang kurang, yaitu yang tidak sempurna. Jadi ada zat yang keberadaannya itu adalah keberadaan yang sempurna, ada juga zat yang keberadaannya tersebut bukan daripada keberadaan yang sempurna. Ketika kita katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wujud, maka wujudnya Allah adalah wujud al-kamil, wujud yang sempurna. Apa arti wujud yang sempurna? Adanya Allah tanpa harus membutuhkan daripada apapun. Itu maksudnya al-wujudul kamil. Adanya Allah tanpa harus membutuhkan apapun. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan adanya Allah itu dikarenakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak qadim. Makanya disebut al-wujudul kamil, keberadaan yang sempurna. Adanya Allah itu al-kamil, dengan keberadaan yang sempurna, dalam arti bahwasannya adanya Allah itu tidak dikarenakan sesuatu yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, wujudnya kita ini nagis, kurang. Kenapa dibilang nagis? Karena kita ada dikarenakan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak menginginkan kita untuk ada, maka kita semua tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita untuk ada, kita nggak bakal ada. Makanya kita ini an-nagis. Adanya kita itu masih membutuhkan daripada yang mengadakan, yang mana itu kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat an-nafsiyah. Kemudian yang kedua, beliau katakan di sini
sifatun salbiyah. Ada yang dinamakan dengan sifat salbi. Sifat salbiyah ini apa? Disebutkan di sini nisbatun lisalbi ay an-nafi. Nisbatnya daripada salab. Salab itu menafikan. An-nafi yaitu menafikan. Makanya sifat salbiyah summiyat salbiyah. Kenapa dikatakan sifat salbiyah atau dalam istilahnya negatif? Kenapa dikatakan sifat yang negatif? Li'annaha nafat 'anillahi ta'ala ma la yaliqu bi jalalih. Karena sifat salbiyah ini menafikan dari Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah dikatakan salbiyah karena sifat-sifat ini menafikan segala sesuatu yang tidak pantas diterima oleh Allah. Makanya kalau kita kembali lagi kepada definisi tentang sifat-sifat salbiyah, maka akan kita dapati di situ tidaklah sifat salbiyah itu kecuali definisinya pasti diawali dengan kata tidak. Definisi daripada semua sifat salbiyah itu pasti diawali dengan kata tidak. Coba dilihat kitabnya kalau tidak percaya. Dimulai dari Al-Qidam. Coba kembali lagi coba. Dimulai dari Al-Qidam. Karena sifat salbiyah itu 5. Ada qidam, ada baqa, ada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ada qiyamuhu ta'ala binafsihi, ada wahdaniyah. Coba kita lihat qidam. Apa itu qidam bagi Allah? Adamul awwaliyah. Adam itu apa? Adam itu tidak ada. Tidak. Adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala, tidak adanya permulaan. Liwujudihi ta'ala, daripada keberadaannya Allah. Tidak ada. Ini qidam. Al-baqa apa? Al-baqa adamul inqidha liwujudihi ta'ala, tidak adanya inqidha, masa berakhir atau akhir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak juga. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Adamu mumasalatu syai'in minal hawadis, tidak adanya keserupaan Allah dari sesuatu yang baru. Tidak ada. Tidak semuanya diawali dengan kata tidak. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa arti daripada qiyamuhu ta'ala binafsih? Adamu ihtiyajihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh juga kepada zat yang sekiranya Allah bisa berdiam di situ. Enggak butuh. Al-wahdaniyah. Apa maksud daripada al-wahdaniyah? Adamu ta'addud fi zatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alih. Tidak adanya bilangan di dalam zatnya Allah, di dalam sifatnya Allah, di dalam af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita sudah tahu tuh. Sifat salbiyah adalah sifat yang mana dengan sifat tersebut menafikan segala kekurangan yang dimiliki, yang tidak pantas untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan salbi karena setiap daripada awal definisi daripada sifat-sifat ini diawali dengan kata tidak. Ada 5 Jadi sifat nafsiyah itu 1 wujud, sifat salbiyah itu 5, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, wa qiyamuhu ta'ala binafsihi wal wahdaniyah. Dan sifat salbiyah ini tentunya banyak. Sifat salbiyah ini kalau kita mau, kan sifat salbiyah apa? Sifat salbiyah itu menafikan segala kekurangan bagi Allah. Kalau kita mau menafikan segala kekurangan yang tidak layak untuk dimiliki oleh Allah, itu banyak. Tapi kenapa 5? Ini cuma disebutin 5 saja, karena ini ummahat, sebagai poin-poin inti saja. Disebutkan 5 cuma sebagai poin-poin inti saja. Kalau kita mau sebutin semua, banyak. Makanya saya sebutkan wan nagais katsiratul ashkal wal anwa illa anna hunalika khamsu sifat hiya ummahatus sifat as-salbiyah kulliha.
Kekurangan itu banyak bentuknya, banyak macamnya. Tapi kenapa disebutkan di sini 5? Kita hanya sebutkan poin-poinnya saja, katanya 5. Karena poin yang 5 ini sudah bisa memberikan kita makna daripada semua segala kekurangan yang tidak layak untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya cuma 5. Sifat samsiyah 1, sifat salbiyah 5, maka setelahnya itu sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Disebutkan di dalam kitab ini, wasummiyat bil ma'ani, dan dinamakan dengan ma'ani li'annaha asbatat lillahi ta'ala ma'ani wujudiyah qaimatan bidatihi la'iqatan biqamalih. Karena sifat ini menetapkan bagi Allah sifat-sifat ataupun makna-makna yang ada, yang mana makna tersebut qaimatan bidatihi, melekat pada zat Allah, la'iqatan biqamalih, pantas dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di dalam pemahaman sifat ma'ani kita mempunyai perbedaan dengan orang-orang Mu'tazilah. Yang mana orang-orang Mu'tazilah itu tidak meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ma'ani. Tentunya di dalam setiap definisi yang ulama letakkan di dalam kitab-kitab mereka, setiap definisi tersebut pasti mempunyai daripada pengecualian-pengecualian yang mana di situ berbeda dengan pendapatnya daripada orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Kalau kita lihat ini apa? Ma'ani wujudiyah, sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang ada. Sifat-sifat yang ada, yang memang ada dan melekat pada zat Allah. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan sifat ma'ani ini tidak ada, hanya sekedar iktibar saja, hanya sekedar iktibar. Sebenarnya tidak ada, itu menurut Mu'tazilah. Berbeda dengan pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di sini kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai daripada sifat ma'ani yang melekat pada zat Allah, pantas untuk di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa sifat ma'ani? 7 sifat. Apa saja? Al-qudrah, al-iradah, al-ilm, al-haya, as-sama', al-basar, al-kalam. Inilah yang dinamakan dengan sifat ma'ani. Kemudian yang keempat, termasuk bagian daripada 20 sifat ini adalah sifatun ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah. Nah, apa sifat ma'nawiyah itu? Disebutkan di sini nisbatun lisab'il ma'ani. Sifat ma'nawiyah itu nisbat kepada 7 sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah itu adalah nisbat daripada 7 sifat ma'ani allati hiya far'un minha, yang mana sifat ma'nawiyah ini adalah bagian daripada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah itu adalah far'un. Far'un itu cabang atau bagian daripada sifat ma'ani. Jadi intinya apa? Sifat ma'nawiyah itu tidak ada kalau sekiranya tidak ada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah lahir dikarenakan adanya sifat ma'ani. Dan tentunya nanti diterangkan semua, nanti ada alasannya. Kita baca dulu. Wasummiyat ma'nawiyah. Kenapa dinamakan ma'nawiyah? Li'annaha lazimatun lil ma'ani. Karena sifat-sifat ma'nawiyah itu melekat atau sesuatu hal yang berkaitan dengan sifat-sifat ma'ani. Wahiyya kaunuhu ta'ala, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala, qadiran Allah Subhanahu wa taala maha mampu, muridan Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, aliman Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, hayyan Allah Subhanahu wa taala maha hidup, sami'an Allah maha mendengar, basiran Allah Subhanahu wa taala maha melihat, mutakalliman Allah Subhanahu wa taala maha berbicara. Nah, sekarang ini sebelum kita lanjut dan kita mengkaji hikmah kenapa disebutkan sifat ma'nawiyah, sebenarnya sifat ma'nawiyah ini bukan sifat-sifat yang harus untuk kita sebutkan. Intinya
berbeda di dalam hal ini juga tidak masalah. Kenapa? Karena ulama ahlu sunnah yang mengatakan adanya sifat ma'nawiyah itu cuman ulama al-Maturidi, ya. Cuman ulama al-Maturidi, ya. Ulama al-Asy'ariyah ataupun jumhur kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mengatakan daripada sifat ma'nawiyah. Kenapa? Karena mereka meyakini dengan kita mengetahui sifat ma'ani, maka cukup dengan itu kita sudah tahu bahwasannya adanya sifat ma'nawiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala itu kaunuhu aliman. Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa ataupun mampu, maka di situ sudah kita yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Nah, tapi kenapa Maturidiyah menyebutkan daripada sifat ini? Nanti kita bahas, ada hikmah-hikmahnya. Disebutkan di sini wa hikmatu dzikru hazihi sifat. Dan hikmah disebutkan daripada sifat-sifat al-ma'nawiyah ma'akauniha dakhilatan fi sifatil ma'ani. Padahal sifat ma'nawiyah ini termasuk daripada sifat al-ma'ani yang sudah disebutkan mimma yali. Apa saja sih? Daripada hikmahnya yang pertama, zikrul aqaid ala wajhi tafsil, menyebutkan akidah itu dari sisi yang terperinci. Kenapa harus disebutkan sifat ma'nawiyah? Karena kalau udah bahas akidah, yang kita harus sebutkan itu yang terperinci, yang detail. Gak boleh kita sebutkan setengah. Karena pemahaman seseorang, tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Mungkin ada orang yang paham kalau kiranya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ma'ani, maka sudah pasti Allah pasti mempunyai sifat ma'nawiyah. Tidak semua orang bisa memahami dengan hal yang serupa. Makanya disebutkan oleh ulama al-Maturidiyah agar orang-orang itu tidak salah faham, tidak gagal faham. Karena sesuatu hal yang berkaitan tentang akidah, maka harus kita jelaskan secara detail, secara terperinci. Nggak boleh hanya sekedar asumsi saja. Kalau kita salah di dalam kitab fikih, itu hanya dikatakan akhtota, oh kamu salah. Kalau tentang fikih, kalau kita salah sholat, kita cuman kodok. Kita lupa niat puasa ataupun salah di dalam puasa, misalnya, paling kita godok. Akan tetapi, ketika kita salah di dalam akidah, itu dua cuman ini. Fasakta au kafarta. Kamu fasik atau kamu kafir. Cuman dua. Kalau sudah di dalam akidah itu enggak ada bilangnya akhtota, tidak. Fasakta au kafarta. Kamu fasik atau kamu kafir. Makanya di dalam hal yang seperti ini harus kita jelaskan secara terperinci, secara detail, agar orang-orang yang mungkin tidak bisa memahami bahwasannya sifat ma'ani itu pasti melahirkan sifat ma'nawiyah. Makanya daripada ada orang-orang yang tidak memahami hal tersebut, kita jelaskan, kita uraikan. Seperti itu. Sebenarnya kalau seperti itu, kidam, bako itu nggak perlu juga dijelaskan. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, ketika kita mengetahui bahwasannya Allah itu wajib ada, harus ada, maka di situ sudah memberikan makna Allah Subhanahu wa taala harus ada semenjak dahulu kala, Allah juga harus ada di masa yang akan datang. Wajibul wujud ini sudah memberikan makna bahwasannya Allah qadim, bahwasannya Allah baqo. Tapi kenapa dijelaskan? Tadi karena tidak semua orang paham. Tidak semua orang paham. Makanya dijelaskan oleh ulama-ulama, khususnya ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mana di dalam hal ini, di dalam sifat al-ma'nawiyah diambil oleh ulama-ulama al-Maturidiyah yang mana mereka lebih mengambil jalan untuk menjelaskannya, karena tidak semua orang bisa memahami sifat ma'nawiyah
dengan adanya sifat ma'ani. Ini disebutkan zikrul aqaid ala wajhi tafsil. Jadi menjelaskan, menerangkan, menguraikan tentang akidah secara detail. Lianna khataral jahli fiha azim. Kenapa dijelaskan secara detail? Karena bahaya ketidaktahuan akan sifat-sifat ini itu bahayanya begitu besar. Bisa fasik, bisakah kafir? Kalau kita fasik dan mati dalam keadaan sebelum bertobat kepada Allah, walaupun kita tidak mukhallad, tidak abadi dalam api neraka, tapi kita lama di neraka karena kita fasik. Bahkan wal iyadzu billah, kalau sampai dia kafir dan dia belum bertobat kepada Allah, belum kembali kepada Allah, mukhallad finnar. Dia akan kekal abadi di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan asumsi penilaian yang seperti ini, maka ulama-ulama Al-Maturidiyah mereka lebih mau untuk menerangkan tentang sifat-sifat al-ma'nawiyah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ar-rad 'alal mu'tazilah fa innahum ankaruha. Membalas daripada pendapat orang-orang Mu'tazilah, fa innahum ankaruha, karena orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari akan adanya sifat ma'ani. Mu'tazilah itu, makanya Mu'tazilah tidak meyakini dengan adanya sifat ma'ani. Apa yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah? Faqalu innahu ta'ala qadirun bizatihi muridun bizatihi min ghairi qudratin wala iradah. Orang-orang Mu'tazilah tersebut mereka beranggapan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu dengan sendirinya dengan zatnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak itu dengan zatnya Allah, tidak dengan sifat kudrah, tidak dengan sifat iradah. Mereka meyakini bahwasannya tidak ada itu sifat kudrah, itu tidak ada. Sifat iradah itu tidak ada. Karena dengan sendirinya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu sudah mampu bagi mereka. Allah itu sudah bisa berkehendak dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya sifat kudrah, tanpa adanya sifat iradah. Nah, ini pemahaman daripada orang-orang Mu'tazilah. Makanya dijawab oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi, wa hakadza ila akhiriha. Wa qasadu bidzalika at-tanziha lillahi ta'ala. Yang diinginkan baik sebenarnya, yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah yaitu mereka itu ingin mensucikan Allah. Mereka katakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak dengan zatnya, berkeinginan dengan zatnya, kuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat kudrah, bukan dengan sifat iradah. Tujuannya mereka mengatakan hal yang seperti itu karena mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka katakan? Wa qalu in wasafnahu ta'ala bihadhihi sifat fa imma an takuna hadisah wa imma an takuna qadimah. Kalau kita sifati Allah dengan sifat-sifat qadir, sifat-sifat murid, maka mungkin saja sifat itu adalah sifat yang baru, mungkin saja sifat-sifat tadi sifat yang qadim. Fa idza kanat hadisatan, kalau sekiranya sifat-sifat tadi adalah sifat yang baru, istahalat Allah, maka mustahil bagi Allah mempunyai sifat-sifat yang baru seperti manusia, seperti makhluk-makhluk, mustahil. Au qadimah, atau kalau kiranya kita katakan sifat tersebut adalah sifat yang qadim, ta'addadatil qudama, maka yang qadim ini banyak. Seharusnya qadim itu hanya satu. Ketika kita katakan Allah itu wahdaniyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal di zatnya, tunggal di sifatnya, tunggal juga di dalam af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut mereka ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat kudrah, iradah, ilim, haya, sama, basar, kalam,
kalau kita katakan semua sifat itu adalah sifat yang qadim, maka di sini akan berjumlah al-qudama. Yang qadim itu akan berjumlah. Ketika yang qadim itu berjumlah, intafatil wahdaniyah, maka itu menafikan sifat tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan Mu'tazilah, yang mana permasalahan Mu'tazilah ini sama sekali tidak dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ditolak dan dijawab oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka mengatakan inna hadhihi sifat laisat mustaqillah anizzat. Apa jawaban ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahwasannya sifat-sifat yang di atas itu bukan sifat-sifat yang terpisah dari zatnya Allah. Sebenarnya ini pembahasan pelik. Ini pembahasan agak susah sebenarnya. Kita nggak usah dalam. Tapi di sini maksud ulama Ahlus Sunnah apa? Ulama Ahlus Sunnah mengatakan kalau dalam istilah lain, as-sifat huwa laisa ainuz zat wala ghairu zat. Sifat itu bukan zat, tapi bukan selain zat. Apa? Sifat itu adalah sesuatu hal yang melekat pada zat. Ketika kita katakan Allah, maka itulah zatnya Allah, itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu hal ketika kita katakan Allah, oh zatnya ini Allah, oh sifatnya berbeda, enggak. Ketika kita katakan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah zatnya Allah, disitulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, asumsi Mu'tazilah ini berbeda. Oh, ketika kita katakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, yaitu sifat misalnya sifat qadir, Allah Subhanahu wa taala kuasa misalnya. Menurut mereka sifat kuasa ini berbeda dengan zat. Berbeda tidak menyatu kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak berpendapat seperti itu. Pendapat kita mengatakan bahwasannya zatnya Allah, sifatnya Allah itu menyatu, bukan sesuatu hal yang berbeda, bukan sesuatu hal yang terpisah dari zatnya Allah. Makanya ketika kita katakan Allah, maka yang kita maksud zatnya Allah, yang kita maksud juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan inna hadhihi sifat laisat mustaqillatun anizat. Ini sifat-sifat ini, qadir, murid, alim, haya, sama, basar, kalam, ini sifat-sifat ini tidak berdikari atau tidak terpisah dari zat. Wa innama hiya tabi'atun laha. Sifat-sifat ini mengikut pada zatnya Allah, melekat pada zatnya Allah. Berbeda pendapat Mu'tazilah, yang mana mereka beranggapan sifat-sifat ini itu berbeda daripada makanya mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat di atas. Fahiya sifatun wujudiyah qaimatun biha. Maka sifat-sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat wujud yang ada qaimatun biha, yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua alasan ataupun dua hikmah daripada kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususan yang bermazhab Al-Maturidiyah, menguraikan, menjelaskan, mendetailkan tentang daripada sifat as-sifat al-ma'nawiyah. Karena yang pertama, akidah itu harus dijelaskan secara detail, karena ketidaktahuan kita terhadap akidah itu akan menimbulkan daripada bahaya yang begitu besar. Kemudian yang kedua, mengkritik ataupun menjawab atas pemahaman-pemahaman orang-orang yang Mu'tazilah, yang mana mereka meyakini bahwasannya Allah kuasa dengan zatnya sendiri, Allah berkehendak dengan zatnya sendiri, tanpa adanya sifat qudrah, tanpa adanya sifat iradah. Karena mereka beranggapan kalau misal Allah disandingkan dengan sifat-sifat yang di atas, maka sifat yang di atas itu mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sifat itu sifat hadis yang baru. Kemungkinan yang kedua, sifat itu adalah sifat yang qadim. Kata Mu'tazilah, kalau kita katakan sifat-sifat itu adalah sifat yang hadis, maka mustahil bagi Allah untuk disandingkan dengan sifat-sifat yang baru. Tidak mungkin. Kalau juga dikatakan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang qadim, maka ta'addadatil qudama, yang qadim itu akan berjumlah. Enggak boleh. Emang enggak boleh berjumlah. Kenapa? Karena Allah wahdaniyah. Allah itu sepi daripada jumlah, tidak berjumlah, tidak ta'addud. Makanya untuk membilangkan Allah itu satu saja itu kan sebagian ulama tidak mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan Allah itu tunggal. Allah itu
tunggal. Allah itu Maha Esa. Di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam af'alnya. Apa jawaban ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Kita katakan bahwasannya sifat-sifat yang di atas itu bukanlah sifat-sifat yang terpisah daripada zatnya Allah. Sifat-sifat yang di atas adalah sifat-sifat yang mengikuti daripada zatnya Allah, dan sifat tersebut ada dan melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita katakan Allah, disitulah zat, disitulah sifat, disitulah af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ke Al-Jaiz fi Haqqi Ta'ala, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Ada sekarang mati. Kita sudah selesai semua membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi tidak perlu kita bahas juga yang semuanya itu mendetail, tapi yang kita pengen insya Allah di sini sedikit demi sedikit kita bisa memahami, lebih bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan kita memahami daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang wajib, maka di sini dikatakan al-jaizu fi haqqihi ta'ala, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahilnya mana? Mustahil nanti setelah disebutkan sifat-sifat para anbiya, baru disebutkan apa saja yang mustahil bagi Allah dan hal-hal yang mustahil bagi para anbiya dan rasul. Al-jaizu fi haqqihi ta'ala qala an-nazim rahimahullah. Berkata An-Nazim, siapa? Al-Imam Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati daripada imam tersebut. Ini ana sudah hampir 40 menit nih, sudah 40 menit nih. Kira-kira mau ana teruskan atau mau ana berhentikan pertanyaan? Mana? Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu patut untuk disandingkan dengan kesempurnaan yang mutlak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disucikan, dibersihkan daripada segala kekurangan yang tidak layak untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal itu ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah membagi daripada sifat-sifat yang 20 menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Yang kedua sifat as-salbiyah, yaitu sifat qidam baqa muhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi al-wahdaniyah. 1 tambah 5 6. Yang ketiga sifat al-ma'ani, yaitu qadir, qudrah, murid, qudrah, iradah, hayyun, sama, basar, kalam, sama ilm, 7. Kemudian sifat al-ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah 5 jadi 6, sifat ma'ani 7 jadi 13, sifat al-ma'nawiyah 7 jadi 20. Tentunya sifat-sifat Allah itu lebih daripada 20. Dikatakan 20 karena otak kita ini, manusia yang lemah ini, mampunya hanya memahami daripada sifat-sifat yang 20. Hakikatnya Allah itu tidak ada kita yang tahu, yang mana kita yakini insya Allah di akhirat kelak, di surga kelak, mata kita ini bisa memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bisa mengetahui lagi, lebih mendekatkan diri, lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi insyaallah di akhirat kelak. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang mana di situ az-ziyadah disebutkan bahwasannya kita ini di surga nanti kelak kenikmatan yang paling istimewa, kenikmatan yang paling diimpi-impikan bukan bidadarinya, bukan lautan-lautannya, bukan buah-buahannya, tapi kenikmatan yang paling indah ditunggu-tunggu di akhirat kelak, yaitu bagaimana mata ini memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita beranggapan memandang zat yaitu mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang Allah Subhanahu wa
wa taala. Karena di dunia kita punya akal itu masih terbatas. Karena kita ini memang hamba yang lemah, maka kita tidak cukup untuk memahami semua hakikat tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan pengajian kita malam